Nah, boleh tuh ketua kelasnya. Silakan di-record dulu deh. Siapa ketua kelasnya? Tarisa, sorry. Eliezer Nisel, Kak. Oke. Udah bisa, Saya, Kak. Eliezer? Oke, udah bisa, Belum. Eliezer? Oke. Nah, udah masuk ya nih recordnya ya? Betul, Kak. Oke, udah ya. Lanjut. Silakan Safina untuk menjawab. Koefisien ekspansi linier adalah suatu sifat fisik yang sangat mendasar karena menjelaskan sifat ekspansi termal dan bahan tertentu. Dari bahan tertentu. Ya, Kak. Oke, yang lain coba nih Reza Marwesi, silakan. Oke, Reza, silakan dijawab, Reza. Untuk Nadila silakan diturun. Ini mau menjawab atau gimana deh? Atau belum turunin resennya? Oke, Reza nggak jadi ya? Oke, kalau gitu ke Japarista aja. Silakan Japarista. Izin menjawab, Kak. Apa yang dimaksud dengan ekspansi linear adalah bilangan yang menyatakan berapa besar pertambahan panjang suatu bahan setiap panjang jika suhunya naik 1 Celcius, besar nilai koefisien mulai panjang bergantung dari jenis bahan saja. Terima kasih. Oke, mantap. Nah, lebih tepatnya itu pengertian dari si Japarista tadi ya. Jadi koefisien ekspansi linear itu merupakan suatu bilangan karena dia kan berupa koefisien, artinya dia berupa bilangan yang menyatakan perubahan dimensi yang sebanding dengan perubahan temperatur, seperti itu. Oke, next. Nah, di modul ini kita memiliki tujuan, di mana tujuannya itu adalah menghitung koefisien ekspansi linear untuk aluminium, kuningan, dan tembaga. Jadi kita ngitung nih berapa nilai koefisiennya, seperti itu. Nah, untuk alat dan perlengkapannya ini teman-teman kalau untuk fungsinya silakan diputar aja video pembelajarannya udah dijelaskan. Nah, di mana di sini merupakan peralatan ekspansi linearnya. Dan kemudian ada wadah, ada generator uap dan kemudian ada meteran seperti itu. Oke, next. Nah, jadi pada dasarnya proses dari terjadinya pemuaian itu ya ketika si benda tersebut mengalami kenaikan suhu. Ketika suhunya itu tinggi, maka dia akan mengalami pertambahan dari dimensinya, entah itu pertambahan panjang, volume, ataupun luas, seperti itu. Nih, dikenai suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu awal benda tersebut. Artinya ada kenaikan suhu dibandingkan suhu semulanya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang kita gunakan di modul kita. Yang pertama itu ada kalor. Coba sini, ada yang masih ingat nggak? Kalor itu apa? Mungkin sekaligus ininya, simbol dan satuannya boleh. Oke, udah ada Maulana Fadlan. Silakan Maulana. Izin jawab, Pak. Kalor energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, mantap. Simbolnya apa tuh Maulana? Gimana Maulana? Simbolnya Ki ya? Oke, benar. Simbolnya satuannya? Joule. Oke. Benar ya. Kalor ini merupakan energi dalam bentuk panas yang dapat mengalami perpindahan dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah, seperti itu. Nah, untuk simbolnya benar Q, terus satuannya itu Joule, atau biasa kalau rumusnya itu Q sama dengan MC delta T, seperti itu. Oke, next, ada yang namanya suhu nih. Apa itu suhu? Boleh sekalian simbol dan satuan ya, sekalian. Oke, Asami dulu deh, silakan Asami. Besaran yang menyatakan suhu, besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Satuannya itu Kelvin dan simbolnya itu T. Oke, mantap deh. Ini kita udah bahas juga ya di modul sebelumnya ada ini.
Suhu itu merupakan suatu besaran menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, kemudian apa itu panas? Oke. Yang belum menjawab, ada lagi yang mau menjawab nggak nih? Kakak kasih kesempatan buat yang belum pernah menjawab dulu. Tarisa udah kan ya tadi? Coba nih ada Yusuf Malik, silahkan Yusuf. Enggak. Panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuannya joule, Kak. Oke. Panas bergerak dari daerah bersuhu. Oke, panas ada oke, next. Mungkin nih temannya yang lain mau bantu menambahkan atau seperti apa? Oke, Tarisa, silakan Tarisa. Panas merupakan energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan panas yaitu joule. Oh, sama aja ya, Dek, dengan pernyataan Yusuf tadi. Oke, yang lain masih mau menambahkan lagi? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita langsung aja. Jadi pada dasarnya sebenarnya panas itu dia bukan berupa besaran atau seperti kalian katakan tadi dia memiliki satuan berupa joule. Nah, tetapi lebih tepatnya panas itu hanya berupa keadaan aja. Dia hanya sebuah keadaan yang kita rasakan seperti itu. Jadi dia tidak memiliki satuan, dia bukan besaran seperti itu, teman-teman. Nah, jadi panas itu merupakan suatu keadaan yang dikenai pada suatu benda berupa suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu benda tersebut. Maksudnya apa? Panas itu ya ketika kamu merasakan suhu yang menyentuh suatu benda, atau misalkan bendanya itu sebagai diri kita pribadi deh. Nah, ada suatu suhu, dia menyentuh diri kita, dan kemudian suhu tersebut lebih tinggi daripada suhu tubuh kita, atau suhu awal kita. Maka itulah dikatakan keadaan panas. Seperti itu, teman-teman. Jadi panas itu bukan berupa besaran ya, dan dia juga nggak punya satuan, tapi lebih tepatnya suatu keadaan. Seperti itu, teman-teman. Oke, next. Ada yang namanya thermal equilibrium. Nah, apa nih thermal equilibrium? Oke, Muhammad Restu, silakan. Thermal equilibrium itu sistem yang berada dalam keadaan setimbang mekanik, setimbang termal, dan setimbang secara kimia. Oke, mengalami keseimbangan. Oke, tepat deh. Benar. Nah, lebih tepatnya kalau maksudnya di modul kita ini dia ada keseimbangannya itu dalam hal suhu, besaran suhu seperti itu. Oke, next ada isotropik. Bagaimana dengan isotropik? Silakan dijelaskan. Oke, Antonius, silakan Antonius. Izin menjawab, Kak. Isotropik adalah zat yang memiliki sifat fisik yang sama di segala arah dari suatu zat, Kak. Oke, dia mengalami kesamaan ya. Oke, benar. Iya. Yang lain ada mau lagi menambahkan? Oke, udah tepat ya yang dijawab Antonius tadi. Jadi isotropik itu merupakan sifat dari suatu bahan yang dapat berekspansi ke segala arah secara homogen. Nah, kira-kira nih dari analisa teman-teman deh, kira-kira di modul kita ini benda yang dapat dikatakan isotropik itu apa aja? Benda-benda seperti apa yang bisa dikatakan dia memiliki sifat isotropik? Ada yang tahu nggak? Ya Kak, pertanyaannya apa Kak? Oke, kakak ulangin ya. Di sini kan kita udah belajar nih tadi pengertian mengenai isotropik. Nah, di modul kita ini, kira-kira benda yang mana yang termasuk yang memiliki sifat isotropik itu sendiri? Gimana? Isotropik nih dia memiliki kesamaan.
Oke, yaudah langsung aja saya jawab ya kalau gitu. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman, benda yang memiliki sifat isotropik itu adalah benda yang berupa konduktor. Nah, kalau konduktor itu misalkan ketika dia dipanaskan, maka dia akan berekspansi ke segala arahnya. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa konduktor itu dia dapat menghantarkan kalor atau menghantarkan panas seperti itu. Nah, benda-benda isotropik di modul kita apa? Yaitu tadi si aluminium, tembaga, dan kuningan seperti itu. Karena kan ketiganya termasuk sebagai konduktor. Oke, next. Nah, jadi pada dasarnya pemuaian itu dia terbagi menjadi 3. Ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Nah, sebelum kita masuk ke sini teman-teman, jadi pemuaian itu juga dia terbagikan menjadi 3. Ada muai panjang, muai volume, dan muai luas. Nah, kira-kira nih menurut kalian, kalau muai zat padat itu dia tergolong apa aja? Ketiga-tiganya si panjang, luas, volume kah? Atau hanya panjang aja? Atau dia hanya bisa memuai luas aja? Atau dia hanya memuai volume aja? Atau seperti apa? Paham nggak? Oke, udah ada Asami. Silakan Asami. Kalau pemuaian zat padat itu ada pertambahan panjang, luas, dan volume. Oke, benar ya. Kalau zat padat itu dia bisa mengalami pemuaian panjang, bisa mengalami pemuaian luas maupun pemuaian volume seperti itu. Nah, kalau untuk zat cair dan zat gas kira-kira seperti apa? Coba nih, Naufal Lutfi, silakan Naufal. Gimana Naufal? Kalau untuk cair dan gas, dia bisa muai apa aja nih? Halo, Noval. Oke, kalau gitu ke Mangara tua deh. Coba Mangara, gimana? Kalau untuk zat cair itu ruang dan volume saja, Kak. Oke, volume. Kalau gas? Kalau untuk gas, Dek? Gas tidak memuai panjang dan luas, Kak. Kalau tidak memuai hanya panjang dan luas? Doang. Oke, volume juga ya? Oke, tepat. Bener, Dek. Iya. Jadi kalau untuk pemuaian zat cair dan pemuaian zat gas itu, teman-teman, dia hanya bisa mengalami pertambahan atau pemuaian pada volumenya saja. Tidak bisa, maksudnya panjang dan luasnya itu tergabung ke dalam volumenya aja gitu. Seperti itu. Oke, next. Ini kita masuk ke pemuaian zat padat dulu. Ada muai panjang. Nah, kira-kira nih, apa itu pemuaian muai panjang? Pemuaian panjang. Oke, Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Izin menjawab, Kak. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena mendapat kalor, Kak. Contohnya pemuaian kabel listrik, rel kereta api, dan jaringan listrik atau telepon. Terima kasih, Kak. Oke, makasih deh. Nah, tadi kan kamu katakan dia karena adanya pertambahan kalor ya tadi. Nah, pertambahan kalor itu sama aja dengan dia mengalami suhunya itu menjadi meningkat. Ketika kalornya bertambah, otomatis suhunya meningkat, teman-teman. Jadi benar kok pengertiannya tadi. Jadi pemuaian panjang itu merupakan pertambahan ukuran panjang dari suatu benda karena adanya kenaikan suhu, seperti itu. Nah, untuk koefisien muai panjang itu sendiri, dia merupakan suatu bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang suatu benda setiap satuan panjang saat mengalami kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Nah, untuk koefisien muai panjang itu biasanya disimbolkan sebagai alfa. Nah, jadi menurut teman-teman nih, koefisien muai panjang itu, muai panjang itu sama nggak dengan muai linear kayak di modul kita? Sebenarnya sama atau beda sih? Kalau dari pengertiannya itu, Kak, sama, Kak. Oke, sama ya. Di sini kan dituliskan pemuaian panjang, tapi sama aja dengan pemuaian linear, teman-teman. Oke. Nah, ini sedikit penurunan rumusnya. Kan kalau teman-teman lihat
tadi di video pembelajaran itu kan dia ada dituliskan rumus ini nih, si alfa untuk kalian nyari di tugas akhir. Sebentar saya hidupkan pennya ya. Nah, dia kan ada mencari rumus ini nih. Ada menggunakan rumus ini. Alfa sama dengan delta R per delta L itu adalah pertambahan panjang, L0 itu adalah panjang semula. Nih, di sebelah kanan nih, kalau teman-teman lihat di gambarnya, delta L itu adalah pertambahan panjangnya, L0 itu adalah panjang mula-mula dari, kita anggap ini batang besi aja ya, teman-teman. Si batangnya ini panjang semulanya, dan kemudian delta T itu adalah perubahan suhunya. Nah, sehingga kalau kalian turunkan rumusnya itu, seperti yang kita ketahui bahwa saya jelaskan di zat padat aja ya. Maksudnya di panjang aja, ntar luas sama volumenya hampir sama aja rumusnya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari pertambahan panjang atau delta L itu tentunya merupakan panjang awalnya, panjang semula dari si benda tersebut dikali dengan alfa. Alfa adalah koefisien muai panjangnya, kemudian dikalikan dengan delta T, perubahan suhunya. Nah, kemudian teman-teman baru kita cari nih LT. LT itu merupakan panjang total dari si batangnya setelah mengalami pemuaian nih, si LT. Berarti LT itu adalah si L0 ini, L0 sebelah sini, ditambah dengan delta T kan. Nah, L0 tambah delta L, L0 ditambah delta L. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa si delta L itu rumusnya adalah ini nih. Jadi tinggal rumus ini, teman-teman masukin aja nih ke bawah sini. Nah, ini sebenarnya itu awalnya itu LT sama dengan L0 ditambah dengan delta L. Nah, kemudian si delta L itu teman-teman masukin nih nilainya. Nah, maka diperolehlah nilai L0 tambah L0 kali delta kali alfa kali delta T. Nah, kemudian baru nih kita masukin nih L0 ini kan dia sama nih antara sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi bisa ditaruh di luar aja nih. Jadinya L0 dikali dengan 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T itu adalah T. T ini adalah suhu akhir dikurang dengan T0 atau suhu semulanya. Nah, kemudian baru kita cari alfanya. Ini hanya penurunan dari rumus matematika aja. Terdapat hasilnya adalah delta L per L0 kali delta T. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pemuaian luas. Nah, oh ya teman-teman, di sebelah sini nih ada sedikit koefisien dari muai panjang. Nah, ini teman-teman gunakan untuk pencarian di tugas akhir juga. Nah, di mana zat padat yang kita gunakan di sini yaitu berupa aluminium, kuningan, dan juga tembaga. Nah, ini nilai koefisien muai panjangnya secara literatur. Literatur itu maksudnya ketetapannya seperti itu. Umumnya itu menggunakan nilainya seperti ini. Oke, next. Ada pemuaian luas. Oke, langsung aja kali ya. Atau mau ada yang menjawab dulu deh. Pemuaian luas. Biar banyak nilainya nih. Oke. Muhammad Fikri. Silakan Muhammad Fikri. Izin menjawab, Kak. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Oke, karena menerima kalor ya. Lebih tepatnya itu karena mengalami kenaikan suhu deh. Sama aja sih. Oke, benar ya. Pemuaian luas itu merupakan pertambahan ukuran luas suatu benda dari luas semulanya karena kenaikan suhu. Jadi bedanya itu ya cuma di sini aja. Kalau tadi panjang dia yang bertambah adalah panjangnya. Kalau luas ya berarti yang bertambah adalah ukuran luasnya seperti itu. Nah, ini adalah koefisien muai luas, merupakan bilangan yang menunjukkan pertambahan luas benda setiap satuan luas saat mengalami kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Nah, kalau untuk koefisien muai luas itu disimbolkan dengan beta. Beta. Kalau panjang tadi kan dia alfa. Alfa, ini beta. Nah, ini sama kayak tadi penurunan rumus dari si delta untuk pemuaian luas atau A. Nah, tetapi bedanya adalah kalau di pemuaian luas ini yang diperkirakan atau delta A-nya ini, kalau tadi kan dia hanya panjangnya aja. Kalau udah di luas itu dia ada panjang dan ada lebarnya seperti itu. Nah, tetapi kalau di sini dia dicontohkan itu dari penurunan rumusnya itu diambil dari benda berbentuk persegi seperti itu. Oke, ini sama aja teman-teman dengan tadi penurunan rumusnya. Oke, next. Ada pemuaian volume nih. Coba
Kalau pemuaian volume itu gimana? Mungkin sekalian koefisiennya itu simbolnya apa deh? Oke, Pram Ariel, silakan Pram. Izin menjawab, Kak. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Oke. Oke deh. Benar ya. Nah, kalau tadi, oh ya juga tadi teman-temannya ada yang mengatakan dia volume, muai ruang. Nah, itu sama aja dengan maksudnya itu adalah muai volume. Nah, untuk muai volume itu dia simbolnya adalah gamma. Jadi ada alfa, ada beta, dan ada gamma. Oke. Nah, ini untuk penurunan rumusnya teman-teman. Nah, yang menariknya adalah kalau di muai volume itu, kalau muai panjang tadi dia hanya panjang, kemudian muai luas itu hanya panjang dan lebar, dan kalau untuk muai volume itu dia ada tingginya juga. Maksudnya ya seperti kita menghitung volume seperti biasa gitu. Seperti ini. Dan dari sini kita tahu nih teman-teman. Kalau di muai luas itu, beta atau koefisien muai luas itu merupakan 2 kali dari koefisien muai panjang nih. Beta sama dengan 2 kali alfa. Nah, kalau untuk muai volume itu si gamma itu ada 3 kali dari muai panjang, 3 kali alfa. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pemuaian zat cair. Coba nih, ada yang tahu nggak pemuaian zat cair? Oh ya, kalau untuk pengertiannya mungkin sama aja ya dengan pemuaian pada zat padat. Cuma bedanya ini pada yang terjadi pada benda cair. Kalau tadi dia terjadi pada benda padat, ya kalau ini terjadi pada benda cair. Nah, untuk zat cair dia hanya mengalami pemuaian volume saja. Dan proses pemuaian zat cair itu lebih cepat dari pemuaian zat padat. Karena kan kita tahu juga kalau kerapatan partikel dari zat cair itu dia lebih renggang dibandingkan zat padat. Itulah mengapa proses pemuaiannya jadi lebih cepat. Nah, kalau untuk ini hanya pengetahuan aja. Kalau untuk mengukur sorry, tolong di-mute ya, Dek. Nah, untuk mengukur pemuaian zat cair itu disebut dilatometer nih nama alatnya. Ini hanya sekedar pengetahuan aja. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini A ini adalah kondisi semulanya nih, sebelum dia dipanaskan. Di B ini adalah kondisi setelah dia dipanaskan. Nih, ketika dipanaskan kan otomatis suhu di dalam zat cair di dalam ini, dia akan mengalami pemuaian nih. Jadi jumlah volume airnya itu jadi lebih banyak. Volume zat cair dalam sini dia akan menjadi semakin banyak. Itulah dikatakan sebagai pemuaian. Dah, next. Nah, ada dari pemuaian zat cair itu teman-teman ada yang menarik nih. Ada yang namanya anomali air. Anomali air itu dia maksudnya hanya terjadi pada zat cair berupa air saja. Dimana kalau kita baca di sini, air apabila mengalami pemanasan dari suhu 0 derajat hingga 4 derajat Celcius, maka air akan menyusut. Ketika dipanaskan, air itu bukannya dia memuai, tetapi justru menyusut. Dan sebaliknya, apabila dia mengalami pendinginan dari suhu 4 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius, maka air itu akan memuai seperti itu teman-teman. Atau bisa teman-teman lihat deh, kalau air nih kita panaskan, berarti volume jumlah air di dalam panci itu dia akan berkurang kan jumlah airnya. Karena dia berubah nih jadi menguap ya kan. Nah, jadi jumlah air kita itu, volume air kita itu bukannya bertambah tetapi justru berkurang ketika dipanaskan. Tetapi kalau teman-teman masukkan nih air teman-teman itu ke dalam kulkas atau dibekukan dalam freezer, nah maka kalau kalian lihat tuh si es batu kalian itu dia bakal memuai, dia jadi gede kan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai anomali air dan ini hanya terjadi pada air saja. Kalau untuk air itu bisa teman-teman lihat dari grafiknya sini nih. Nih, grafiknya itu seperti ini. Misalkan nih suhu semulanya kita asumsikan sini 0 derajat Celcius. Nah, awalnya itu misal volumenya itu anggap aja 20 nih. Kemudian ketika dipanaskan dia berkurang jadi 15. Nah, kemudian ketika ketika dia dipanaskan dia akan berkurang jadi 15. Kemudian kalau teman-teman dinginkan maka dia akan naik lagi nih volumenya. Jadi ini hanya terjadi di air saja. Seperti itu.
pemuaian gas. Nah, pemuaian gas itu hanya ada pemuaian volume juga. Nah, di mana kalau pemuaian gas itu dia lebih cepat daripada pemuaian zat padat dan zat cair. Karena seperti yang kita ketahui lagi, kalau kerapatan partikel dari zat gas itu dia pasti lebih renggang lagi dibandingkan padat maupun cair, seperti itu. Nah, menurut Gay-Lussac itu menyatakan bahwa besarnya koefisien volume untuk semua gas itu adalah sama besar. Ini adalah teori dari Gay-Lussac, dia menyatakan, dan nilainya itu adalah 1/273 derajat Celcius. Seperti ini. Ini koefisiennya. Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Jadi semulanya itu, contohnya ini dia berupa ada tabung kaleng, dan di dalamnya tentunya ada gas kan, dalam sini. Nah, kemudian disambungkan ke pipa dan ke balon. Nah, awalnya si balon yang kita punya ini, dia kan nggak ada gas nih di dalamnya. Ya udah, dia dalam keadaan menyusut kecil seperti ini kan. Dan kemudian teman-teman panaskan nih si gas di dalamnya ini, kita panaskan. Dan si gas di dalam ini teman-teman, dia akan mengalami pemuaian. Volumenya akan bertambah. Sehingga ketika volume di dalam tabung kaleng ini bertambah, dia akan mendorong ke atas dan kemudian menyebabkan si balon ini menjadi mengembang. Jadi gas yang di dalam sini mengalami pemuaian karena nggak cukup lagi nih di tabung kaleng, makanya jadi didesaknya ke atas, didorongnya lah gas-gas tersebut agar masuk ke balon sehingga balon ini mengalami balon ini jadi mengembang nih karena ada gas di dalam sini memuai. Seperti itu. Nah, pada dasarnya pemuaian gas itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada yang namanya pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermik, kemudian pada tekanan tetap atau isobarik, dan volume tetap atau isokorik. Ini kan udah dijelaskan juga nih di modul sebelumnya. Coba, isotermik itu apa? Ada yang bisa? Oh ya, sampai sini paham nggak, Dek? Paham, Kak. Oke, paham ya? Paham, Kak. Oke, mantap. Ada yang tahu isobarik itu apa, isotermik itu apa, isokorik itu apa? Oke, Muhammad Fikri. Jadi Fikri? Oke, silakan Fikri. Isobarik di mana tekanan awal proses sama dengan tekanan akhir proses. Isokorik di mana volume awal akan sama dengan volume akhir gas. Isotermal di mana temperatur awal proses akan sama dengan temperatur akhir panas. Untuk proses politropis, proses termodinamika dengan indeks isentropis K sama dengan N, di mana N sigma 1. Dalam proses ini, kalor dapat berubah atau dapat keluar masuk sistem. Untuk adiabatis reversible, proses termodinamika di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dalam sistem, dan proses ini mampu balik, artinya tidak ada hambatan atau gesekan. Oke. Udah? Sudah, Kak. Oke. Oke. Kita next ya teman-teman. Nah, pemuaian gas pada suhu tetap itu dikatakan sebagai isotermik. Nah, jadi isotermik itu adalah suhu gas tetap sehingga perubahan energi dalam sistem sama dengan 0 karena energi dalam hanya bergantung pada suhu awal gas. Nah, teman-teman mungkin masih ingat waktu SMA itu ada belajar mengenai rumus PV per T. Nah, PV per T kita asumsikan sini PV1 V1 sama dengan T1. Kemudian ada P2 per T2. Ya kan? Nah, di sini pertama itu tadi udah dikatakan sama temannya juga, kalau suhu isotermik itu adalah terjadi ketika suhunya tetap. T itu bernilai konstan, teman-teman. Nah, ketika T-nya bernilai konstan, artinya T1 sama dengan T2. Jadi bisa kita hilangkan aja. Itulah mengapa di sini dapat rumusnya P1 V1 sama dengan P2 V2.
Seperti itu. Nah, kalau isobarik itu yang tetap adalah tekanannya, P. Tekanannya tetap nih. Nah, kalau P-nya teman-teman kan P1 sama dengan P2 kan, artinya kalau dia tetap P1 sama dengan P2. Nah, berarti sisanya adalah V1 per T1 dan V2 per T2. Itulah mengapa dapat rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, kalau isokorik itu adalah ketika volumenya yang tetap. Nah, kalau volumenya tetap, berarti teman-teman anggap aja V1 sama dengan V2. Berarti sisanya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Itulah mengapa dapat rumus ini. Nah, pada dasarnya rumus ini tuh adalah hukum Boyle-Gay-Lussac, teman-teman. Nah, kalau sebelah kanan ini contohnya dari pemuaian zat gas. Ini pemuaian zat gas pada ban mobil. Oke, nah tadi juga temannya ada mengatakan mengenai adiabat. Jadi benar pengertian dari adiabat tadi yang dikatakan temannya. Adiabat atau adiabatis tadi disebutnya juga. Nah, itu dia ketika sudah tidak ada lagi terjadi pertukaran kalor. Jadi udah tetap nilainya. Oke, nah kita masuk ke perubahan wujud zat. Coba sekarang. Kira-kira wujud zat itu ada apa aja, Dek? Wujud zat itu ada apa aja? Ada tahu nggak? Wujud zat itu apa aja? Oke, Tarisa, ada apa aja, Tarisa? Padat, cair, gas. Oke, benar ya teman-teman? Ya, benar deh. Jadi ada namanya zat padat. Aduh, maaf ya jika tulisannya agak jelek. Kemudian ada cair. Dan kemudian ada gas. Oke, coba saya mau satu orang yang bisa bantu nih. Kira-kira kalau kita dari padat ke cair dulu deh. Nah, udah ada Sandi. Coba Sandi, gimana Sandi? Boleh di-on deh mic-nya. Izin menjawab, Kak. Oke, sekarang sambil saya arahin ya, Sandi. Kalau dari cair ke padat, apa itu Sandi? Menguap, Kak. Cair ke padat menguap. Oh, cair ke padat, membeku. Cair padat, oke, membeku. Kalau padat ke cair? Mencair, Kak. Oke, kalau cair ke gas? Menguap. Kalau gas ke cair? Mengembun. Oke, mengembun, benar. Padat ke gas? Menyublim. Oke, benar. Gas ke padat? Mengkristal. Oke, mantap Sandi. Benar ya? Nih, teman-teman. Makasih, Kak. Oke. Nah, jadi ini sama aja dengan yang punya kita tadi. Nah, di sini ada menyublim, mengkristal, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada keterangan nih. Ketika dia berwarna merah, yang panah merah, itu artinya dia memerlukan kalor. Untuk prosesnya, misalkan nih, untuk padat menjadi cair, agar benda padat bisa menjadi cair di sini, nah dia itu tuh membutuhkan kalor. Tetapi kalau kuning ini, berarti artinya dia melepaskan kalor. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita masuk ke proses perpindahan kalor. Ada masih ingat nggak proses perpindahan kalor itu ada apa aja? Ada masih ingat proses perpindahan kalor? Oke, Cut Ifatul. Apa tuh, Cut? Silakan Cut Ifatul dijawab. Ya. Ada 3 Kak ya, konduksi, konveksi, sama radiasi. Oke, makasih Dek. Benar ya teman-teman. Jadi ada 3 tuh kalau perpindahan kalor. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Coba kita mulai dari konduksi dulu. Konduksi itu apa? Oke, Reza Marwesi. Silakan Reza. Izin menjawab, Kak. Konduksi itu yaitu perpindahan kalor yang terjadi pada zat padat. Terjadi pada zat padat. Oke, mungkin temannya yang lain mau menambahkan. Nadila Tuharea, silakan Dek.
Izin menjawab, Kak. Konduksi proses perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa diikuti perpindahan bagian-bagian zat itu disebut konduksi atau hantaran. Oke. Benar ya teman-teman. Jadi kalau konduksi itu dia proses perpindahan kalor melalui zat padat tetapi tidak disertai oleh perantara zat padatnya. Zat tidak dilalui oleh zat perantaranya. Sorry. Nah, terus selanjutnya ada konveksi. Coba kalau konveksi itu apa? Ilham Jaya Pratama, silakan Ilham. Izin untuk menjawab, Kak. Konveksi yaitu proses perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Oke, mantap. Dan terakhir coba radiasi, apa radiasi? Fajar Faizin, silakan Fajar. Izin jawab, Kak. Radiasi adalah proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Oke, kalau melalui ruang artinya melalui zat perantara, Dek. Iya, Kak. Oke. Mungkin yang lain mau menambahkan? Oke, ada Naufal, silakan Naufal. Izin menjawab, Kak. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara yang biasanya disertai cahaya. Oke, nah itu ya Dek, lebih tepatnya. Kalau radiasi itu dia tanpa zat perantara, di situ bedanya. Jadi kalau konduksi melalui zat perantara, tetapi zat perantara tidak ikut berpindah. Kalau konveksi melalui zat perantara, tapi disertai perpindahan zat perantaranya. Kalau radiasi tanpa zat perantara, itu aja bedanya. Nah, di sini ada gambar nih. Ini contoh konduksi ya, contoh simpel dalam kehidupan sehari-hari. Nih, coba siapa yang bisa menjelaskan konduksi di sini itu seperti apa, konveksinya seperti apa, dan radiasinya seperti apa? Ada yang bisa? Ini sebenarnya penerapannya itu bisa di modul kita juga, ketika kita ketika kita menyentuh batang besinya kah, atau ketika kita menyentuh generator uapnya kah, itu bisa juga terjadi konduksi. Kalau ini kan dia menyentuh gagang dari pancinya kan. Nih. Gimana teman-teman, ada yang bisa menjelaskan konduksinya seperti apa, konveksinya apa, radiasinya seperti apa? Ada yang bisa? Oke, Noval, silakan Noval. Kalau konduksinya perpindahan kalor dari pegangan tangan itu ke pegangan gagangnya. Terus kalau konveksi itu gerakan naik turun si air. Kalau radiasinya itu perpindahan kalor dari si kompor ke pancinya. Oke, kita mulai Noval ya tadi. Oke, konduksinya Noval. Kamu katakan tadi perpindahan kalornya itu dari gagangnya menuju tangan. Halo. Mana nih si Noval? Iya, Kak. Oke, benar ya, Dek. Nah, kalau untuk konveksinya gimana tadi, Noval? Gerakan naik turun airnya, Kak, yang dalam panci yang dipanaskan. Oke, kalau di sini zat perantaranya apa dong, Noval jadinya? Kan dia melalui zat perantara tuh. Pancinya. Zat perantaranya pancinya. Perpindahan kalor dengan zat perantara yang disertai perpindahan zat perantaranya. Artinya zat perantaranya berpindah nih, Noval. Apa tuh yang berpindah di situ? Apa nih kira-kira yang berpindah di sini nih? Gimana? Halo? Atau mungkin teman-teman yang lain deh, ada yang bisa bantu nggak? Kira-kira apa nih zat perantara di konveksi di contoh sebelah ini? Oke, Sohibul, silakan Sohibul.
Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Zat perantaranya itu air, Kak. Oke, zat perantaranya air ya, Dek. Nah, benar. Jadi dia melalui zat perantara perpindahan kalor. Perpindahan kalornya ini melalui zat perantara berupa air dan zat perantaranya ikut berpindah. Nah, inilah si airnya. Dia akan naik turun. Oke, kalau untuk radiasinya gimana? Coba Soibul tadi mana Soibul? Iya, Kak. Kalau radiasinya gimana, Dek? Radiasinya itu yang dari apinya itu, Kak. Dari apinya kenapa? Kan memancarkan panas, Kak. Kan Memancar. Kan kalornya itu berpindah kalor dengan radiasi. Radiasinya itu dari apinya itu, Kak. Cahaya dari apinya. Oke, cahaya dari apinya ya. Iya. Oke, kalau gitu, coba. Kira-kira di situ ada zat perantaranya nggak, Sohibul? Nggak ada zat perantaranya, Kak, atau ada? Nggak ada. Kenapa tuh bisa dikatakan nggak ada? Kan dari perpindahan radiasi kan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara, Kak. Iya, oke, bener deh. Nah, terus mengapa kamu bisa mengatakan kalau di situ tidak ada zat perantaranya? Kita asumsikan ini dalam praktikum kita ya, Dek. Ketika kamu menyentuh misalkan generator uap nih, kan tentunya ada panasnya seperti ini juga kan. Gimana tuh? Oke, misalkan nih, kan di dalam kehidupan sehari-hari contoh kita, apakah di samping-samping sini tidak ada partikel udara sebagai zat perantaranya? Ada kalau partikel udaranya, Kak. Oke, ada ya. Nah, ya. apakah partikel udara tersebut tidak bisa kita katakan sebagai zat perantara? Partikel udara di sini bisa dikatakan sebagai zat perantara nggak, Dek? Nih, kalor kan jalan nih, kalornya keluar. Nah, dia melalui udara kan, melalui partikel udara ini kan, artinya kira-kira udara di sini dia sebagai zat perantara nggak? Bisa jadi, Kak. Oke, yaudah, langsung kakak jelasin aja kali ya. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman, jika si contoh ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, nah, tentunya si api ini ketika dia menyalurkan kalor ke udara ini, nah itu dikatakan dia melalui zat perantara. Zat perantaranya apa? Si partikel udaranya itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya partikel udara itu tentunya dia akan bergerak kan. Dia bergeraknya lebih bebas nih justru daripada entah itu air ataupun zat padat. Nah, ketika si partikel udara itu bergerak, artinya dia mengalami perpindahan zat perantara. Nah, maka di sini tidak bisa kita kategorikan sebagai radiasi, tetapi justru di sini itu merupakan konveksi, begitu teman-teman. Sampai di sini paham nggak? Jadi sebenarnya ini tuh ada zat perantaranya nih. Jadi sebenarnya ini tuh konveksi bukan radiasi. Gimana? Paham nggak? Halo? Paham, Kak. Oke, paham ya? Paham, Kak. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman masih bertanya-tanya nih, lah terus Kak, radiasinya di mana dong, Kak? Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu teman-teman bisa lihat aja. Contohnya dari penyinaran matahari menuju bumi. Nah, ketika si matahari nih, misalkan nih matahari kan. Nah, dia menuju bumi. Ini bumi, kita anggap ini bumi ya. Nah, ketika si matahari menuju bumi, itu kan dia merupakan ruang hampa udara kan teman-teman. Kalau di luar itu, maksudnya di luar angkasa itu. Nah, berarti di sini ketika tidak ada udara atau ruang hampa, nah berarti dia si sinarnya ini kalor dari sinar matahari itu dia akan diteruskan secara radiasi. Tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam bumi, itu kan udah ada udara nih dalam bumi, bukan ruang hampa lagi. Artinya kalau di dalam ini udah termasuk sebagai konveksi seperti itu. Jadi radiasinya
cuma di sini doang nih. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, Kak. Oke, kita next. Kita masuk ke hukum-hukum yang berlaku. Nah, ada hukum termodinamika nih. Termodinamika 0, 1, 2. Ada yang masih ingat nggak? 0 itu bunyinya apa? Oke. Nadila, silakan Nadila. Hukum termodinamika 0. Hukum ini menyatakan bahwa kedua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam keadaan saling setimbang satu dengan yang lainnya. Oke, bener deh. Nah, untuk penerapannya teman-teman, kira-kira di modul kita ini penerapannya di mana nih hukum termodinamika 0? Ketika dua sistem mengalami kesetimbangan, maka dia akan seimbang dengan sistem lainnya, sistem ketiga. Di mana tuh penerapannya? Ini Nadila mau menjawab lagi ya, Dek? Oh, belum berhasil. Ada yang tahu? Oke, kita langsung aja kali ya, biar nggak usah memakan banyak waktu. Nih. Jadi untuk termodinamika 0 tadi benar bunyinya ketika dua sistem mengalami kesetimbangan termal dengan yang ketiga, maka keduanya akan berada dalam kesetimbangan termal. Seperti itu. Nah, untuk penerapannya itu ya ketika di suhu uap yang mengalir akan sama dengan suhu batang. Maksudnya apa? Kan kalau di praktikum kita itu si batang kita ini misalkan ada generator uap nih, kan dihubungkan melalui selang menuju ke si batang kita ini, asumsikan sebagai batang ya teman-teman. Nah, suhu uap yang mengalir ini dia akan sama dengan suhu batang kita. Mengapa bisa sama dengan suhu batang kita? Karena kita tahu nih kalau batang kita itu si aluminium, kuningan sama tembaga itu dia termasuk sebagai benda yang bersifat isotropik. Artinya ketika suhu di sini panas, misalkan di sini 30 derajat, ya udah di ujung sebelah sini juga suhunya 30 derajat karena dia memiliki sifat yang sama dalam suhunya itu sama antara suhu di sebelah sini dengan suhu sini karena sifat dia isotropik tadi. Seperti itu. Berarti kan ketika suhu uap yang mengalir akan sama dengan suhu batangnya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke termodinamika 1. Bagaimana tuh bunyinya? Oke, Ali Yahya, silakan. Silakan Ali Yahya dijawab deh. Halo Ali Yahya. Atau yang lain mungkin bisa bantu? Oke, Elizar, silakan Elizar. Hukum termodinamika 1 ya, Kak. Bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun dapat berubah bentuk. Jadi hukum ini terkenal dengan nama kekekalan energi. Oke, mantap. Kalau untuk penerapannya gimana nih? Ada yang tahu nggak? Atau Elizar lagi tahu? Oke. Aplikasinya di kehidupan nyata ya, Kak? Di modul kita, deh. Gimana ya? Kehidupan nyata sih itu saat kita menggosokkan tangan, jadi tangannya sama-sama panas, Kak. Oke. Oh, mungkin ini ada Reza nih. Silakan Reza. Yang bunyi termodinamika 2, Kak? Penerapan deh, penerapan dari hukum termodinamika 1. Bentar, Kak. Tadi udah bener tuh kata Elizar. Jadi dia tuh sama dengan hukum konservasi energi atau hukum kekekalan energi. Ada yang tahu? Oke, Sohibul, silakan Sohibul.
Silakan Sohibo. Maaf Kak, kena pencet Kak. Oh alah. Oke deh. Oke, Reza yaudah bisa, kalau nggak. Kak. Oh Reza bisa, silakan Reza. Contoh penerapannya yaitu pompa dan kompresor. Maksudnya pompa kompresornya kenapa tuh, Reza? Di modul kita ada pakai pompa ya, Dek? Oh, berdasarkan yang di modul, Kak? Iya, penerapannya di modul kita. Kan tentunya ketika ada hukum yang berlaku di modul ini, pasti ada penerapannya. Seperti itu. Kalau di kehidupan sehari-hari tentunya banyak deh berlakunya. Oke, ada Fauzi nih. Silakan Fauzi. Kalau di modul kayaknya Kak, mengubah energi listrik menjadi energi panas oleh generator uap, Kak. Oke, benar ya, Dek. Itu salah satu contoh dari penerapan hukum konservasi energi. Di mana pada generator uap itu energi listriknya akan berubah menjadi energi panas. Artinya energi di situ dia nggak hilang, energi listriknya nggak hilang, tetapi dia berubah menjadi energi panas. Sekarang masuk ke hukum termodinamika 2. Silakan yang tahu. Oke, Terry Dodo. Silakan Terry. Bunyi hukum termodinamika kedua. Satu sistem tidak dapat berkurang namun akan cenderung bertambah. Entropi merupakan tingkat kecakaran atau ketidakaturan dalam suatu sistem. Penerapan hukum ini terjadi pada perpindahan panas atau kalor secara spontan dari benda panas ke benda dingin. Terima kasih, Kak. Oke. Yang kalimat awalnya boleh diulangin nggak deh tadi? Suatu sistem apa tadi kamu katakan? Suatu sistem tidak dapat berkurang namun akan cenderung bertambah. Suatu sistem tidak dapat berkurang namun cenderung bertambah. Oke. Yang lain ada yang bisa ada yang masih mau menambahkan lagi? Oke, yaudah kalau nggak ada. Nah, langsung aja termodinamika itu pada dasarnya merupakan kalor yang berpindah, kalor itu dia berpindah secara alami dari suhu tinggi ke suhu rendah dan tidak dapat berpindah dari suhu rendah ke suhu tinggi jika tidak ada usaha. Maksudnya apa? Contohnya tadi yang dikatakan sama si Terry ya tadi. Nah itu suhu air itu dari tinggi ke rendah. Nah itulah. Jadi suhu itu kalor itu dia hanya bisa berpindah secara alami ya, perlu ditekankan di sini, secara alami itu dia berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Tetapi kalau mau suhu rendah ke suhu tinggi itu harus memerlukan usaha. Contohnya apa? Kita harus manaskan airnya dulu, baru bisa dia berpindah dari suhu rendah ke suhu tinggi, biar dia naik suhunya. Seperti itu. Nah kalau untuk penerapannya itu, oke langsung aja. Nah penerapan itu ketika batang menerima kalor dari uap panas. Nih, awalnya batang nih, awalnya kan suhunya semula misalkan 25 derajat Celcius. Dan kemudian dia menerima kalor nih dari uap panas. Uap panas mengantarkan kalor dan kemudian suhunya ini akan naik. Secara alami, si kalor ini akan berpindah ke menuju batang. Seperti itu. Oke, next. Azaz Black. Apa itu bunyi Azaz Black? Biasanya Azaz Black itu bunyinya ada 4 nih. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab untuk bunyi Azaz Black? Oke, Safina, silakan Safina. Dia menjawab, Kak. Iya, silakan, Dek. Azaz Black itu jika dua benda bersuhu beda, jika dua buah benda bersuhu beda, maka panas akan melepas kalor. Suhu benda yang lebih panas akan melepas kalor ke suhu benda yang rendah sehingga suhunya sama. Jadi,
banyaknya kalor yang dilepas banyaknya kalor yang berlepas di suhu tinggi sama dengan benda yang bersuhu rendah adalah sama. Oke, mantap. Nah, iya benar deh. Ki lepas sama dengan ki terima kan maksudnya. Nah, jadi benar teman-teman dikatakan Safina. Mungkin Safina tadi lebih ringkasnya aja. Jadi sebenarnya azas Blake itu rumusnya ada 4 nih. Nah, tapi benar yang dikatakan sama Safina tadi. Nah, itu dia langsung ngeringkas aja. Jadi pada dasarnya azas Blake itu ada 4, tapi bisa kita ringkas jadi 1, kayak dikatakan sama Safina tadi. Nah, jadi inti dari azas Blake itu adalah ketika dua buah benda itu dalam suatu sistem, maka benda yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor. Benda yang panas atau bersuhu tinggi akan melepaskan kalor. Dan benda yang suhunya lebih rendah, dia akan menerima kalor. Nah, di mana nilai banyaknya kalor yang dilepas oleh benda yang bersuhu tinggi itu sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Makanya rumusnya adalah Ki lepas sama dengan Ki terima. Seperti itu. Nah, ini penerapannya kira-kira di mana nih teman-teman? Untuk azas Blake ini di modul kita. Ada yang melepas kalor dan ada yang menerima kalor. Kira-kira di mana? Ada yang tahu nggak? Di mana penerapannya? Oke, yaudah langsung aja kalau gitu ya. Nah, sebenarnya penerapannya itu sama aja dengan si batang kita tadi. Ketika batang kita nih, awalnya dia kan nilai kalor, dia kan suhunya rendah nih, tentunya nilai Q-nya kecil. Dan kemudian oleh si generator uap, dia akan mengalirkan kalor ke batang kita. Maka si kalor yang si generator uap ini, dia akan melepaskan kalor. Nah, di mana si batang kita ini akan menerima kalor, sehingga dia mengalami kesetimbangan termal. Seperti itu. Jadi yang lepas yang si ini, yang nerima si batang. Gitu. Sehingga nilai Q-nya itu sama antara keduanya. Itu boleh, kayak gitu penerapannya. Oke, nah, jadi teman-teman, ketiga batang yang kita punya itu, si aluminium, tembaga, sama kuningan itu dia tergolong sebagai benda yang benda berupa termistor. Nah, ada yang tahu nggak termistor itu apa? Ketiga batang kita itu tergolong sebagai termistor nih. Apa itu termistor? Ada yang tahu? Ayo yang belum jawab nih dari tadi. Sayang deh, pertemuan terakhir udah nih. Kalau belum aktif. Ada yang bisa? Oke, Mirna, silakan Mirna. Izin menjawab, Kak. Termistor adalah alat atau komponen atau sensor elektronika yang dipakai untuk mengukur suhu. Oke, untuk mengukur suhu. Oke, yang lain masih ada yang mau menambahkan lagi? Oke, nggak ada ya? Langsung aja kali ya. Nah, jadi termistor itu sebenarnya dia merupakan singkatan dari thermal resistor. Nah, di mana kita tahu kalau resistor itu dia merupakan hambatan yang memiliki nilai resistansi. Sehingga kalau termistor itu adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Seperti itu. Nah, kalau tadi dikatakan sama temannya si Mirna bilang dia untuk mengukur temperatur, mungkin itu bisa aja deh. Itu mungkin salah satu dari penerapan dari adanya si termistor ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi terus si termistor itu sendiri dia terbagi menjadi 2. Ada namanya NTC atau negative temperature coefficient dan satu lagi ada PTC, positive temperature coefficient. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Termistor NTC itu apa? PTC itu seperti apa sifatnya? Ada yang tahu? Ini nanti teman-teman bakal ketemu lagi nih di semester depan mengenai NTC dan PTC di praktikum fisika listrik modul hukum Ohm tuh pasti ketemu. Ada yang tahu nggak NTC itu apa, PTC itu apa?
Oke, belum ada ya? Yaudah, langsung aja kali ya saya jawab ya. Jadi teman-teman, kalau nih di sini kan ada karakteristik dari termistor NTC ini, ada grafiknya. Nah, kalau untuk NTC, antara nilai suhu dan nilai resistansinya itu dia berbanding terbalik. Jadi ketika suhunya lebih tinggi, maka nilai resistansinya akan lebih kecil. Nih, lihat teman-teman bisa lihat dari grafiknya, jadi dia berbanding terbalik. Ketika suhunya tinggi 120, maka nilai resistansinya di sini 0. Nah, kalau PTC dia kebalikannya. Jadi dia berbanding lurus nih, kayak gini biasanya grafiknya. Jadi seiring dengan pertambahan suhu, maka nilai resistansinya juga akan semakin besar. Gitu aja bedanya. Kalau PTC antara suhu dan resistansi berbanding lurus. Nah, kalau sebelah kanan ini adalah tabel untuk tabel konversi antara suhu dengan resistansi. Di sini teman-teman bisa lihat aja. Ini kan punya si NTC nih, tabelnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, seiring dengan pertambahan suhunya ke bawah, ya, ini tabel NTC benar. Seiring dengan pertambahan suhunya, kalau ke bawah berarti suhunya mengecil ya. Sorry, ini pengurangan suhu berarti. Nih, kan ke atas nih. Ketika suhunya lebih tinggi, suhunya lebih rendah, berarti hambatannya itu paling tinggi. Nah, ketika kita anggap di sini aja deh. Ketika suhunya lebih tinggi, maka hambatannya lebih rendah. Dia berbanding terbalik nih. Teman-teman lihat. Oke, nah untuk tabel konversi ini teman-teman gunakan untuk mencari di tugas akhir. Nih, kalau teman-teman bisa lihat aja sih di modul praktikum itu ada tabelnya, udah langsung ada. Oke. Nah, kita masuk ke data pengamatan sekarang. Di sini kan L ini adalah panjang awal, panjang semula dari si batang kita. Dan kemudian delta L. Delta L itu adalah pertambahan panjang dari si pertambahan panjang dari pipa aluminium atau aluminium kita ketika sudah dipanaskan. Nah, terus kalau TRM ini adalah suhu semula sebelum dipanaskan. Kalau T-hot itu adalah suhu batang ketika dia dipanaskan. Jadi sini kan T-hotnya nilainya berubah-ubah nih. Nah, berubah-ubah itu tergantung dari berapa lama waktunya sebenarnya teman-teman di sini. Berapa panjang delta L-nya. Ketika dia bertambah 0,5 derajat, nah berapa suhunya ketika itu? Ketika dia bertambah jadi 0,6, bertambah 0,1 mm lagi, berapa nilai suhunya ketika itu? Seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman bisa lihat nggak? Di sini kan L sebagai parameter konstan. Kemudian TRM juga sebagai parameter konstan, di sini kan tidak berubah. Nah, jadi di sini yang berubah itu adalah antara delta L dengan T-hot. Kira-kira hubungannya apa nih? Seiring dengan pertambahan panjang, apa yang terjadi pada suhu si batangnya? Kira-kira hubungannya apa tuh? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Oke, udah kalau nggak ada langsung aja ya. Jadi teman-teman, di sini tuh hubungannya ada berbanding lurus. Seperti yang kita ketahui nih, tentunya kan tadi kita udah belajar nih kalau ekspansi linear itu adalah pertambahan ukuran panjang suatu benda karena adanya kenaikan suhu. Nah, teman-teman bisa lihat aja nih parameter suhu di sini. Dia bertambah kan? Ketika suhunya bertambah, pada batangnya itu suhunya menjadi lebih tinggi, tentunya pemuaiannya juga akan semakin panjang nih. Delta L-nya juga tentunya semakin panjang. Jadi intinya itu adalah keduanya ini berbanding lurus. Terbukti ya antara teori kita yang tadi dengan praktikumnya. Keduanya memang benar terbukti dia berbanding lurus. Seperti itu. Oke. Nih ketiga antara aluminium, kuningan sama koper ini dia sama aja. Semuanya itu berbanding lurus. Yang membedakannya adalah nanti nilai koefisien yang kalian temukan. Nah, ini contoh pengaplikasian dari modul ini di kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak? Contoh pengaplikasian yang di bawah ini seperti apa nih? Nih, ada yang bisa bantu menjelaskan?
pada rel kereta api itu seperti apa, kemudian pada kabel listrik atau andongan ini seperti apa. Dan kemudian kalau sebelah kiri teman-teman lihat ini ada MCB. Ini kalau anak elektro, nih penerapannya di sini. Kira-kira itu seperti apa? Ada yang bisa nggak? Oke, Teri Dodo. Silakan, Teri. Menjawab Kak, yang pada rel kereta api ini merupakan pemuaian panjang. Kalau pada siang hari dia akan memuai dan dia akan mengalami pertambahan panjang. Dan pada malam hari dia akan menyusut gara-gara ada suhu sudah makin dingin. Jadi dia makin menyusut. Terima kasih Kak. Oke, biasanya dia jadinya kalau rel kereta api itu dipasangnya itu renggang seperti ini atau sebenarnya dipasangnya lebih bagusnya itu rapat deh? Renggang seperti ini kayaknya Kak. Kenapa tuh renggang deh? Gimana Teri? Gimana tadi Kak? Kenapa dia dipasangnya lebih bagusnya renggang bukan rapat aja? Bisa? Oke, mungkin Asami mau bantu nih. Silakan Asami. Ya Kak, izin mau bantu jawab. Kalau menurut saya itu kalau siang kenapa ditaruh celah? Karena nanti saat pemuaian kalau tidak ditaruh celah dia bakal bengkok Kak. Oke, mantap. Ya benar deh ya. Jadi kenapa dia dipasangnya renggang ya karena kalau kalian pasangnya rapat nanti dia bakal bengkok nih si besinya. Ini kalau kalian pasang rapat tentunya kan dia memuai nih. Memuai itu artinya pertambahan panjang. Sedangkan di sini dia udah nggak ada space lagi untuk dia memuai atau nggak ada space lagi untuk dia menambah panjangnya, makanya dia akan membengkok nih naik ke atas. Gitu. Justru itu lebih membahayakan lagi untuk kereta apinya dibandingkan dengan pemasangan seperti ini. Oke, kalau untuk andongan, ada yang paham nggak nih? Kalau andongan, ini andongan atau kabel ini seperti apa? Ada yang tahu nggak? Oke, Teri Dodo mau menjawab lagi deh. Halo? Bukan Kak, itu yang tadi Kak. Oke, nggak jadi. Oke, Sohibul nih, silakan Sohibul. Untuk pada kabel listrik itu penerapannya pemasangan itu sengaja dibuat kendor agar mencegah kabel putus saat terjadi penyusutan pada malam hari, Kak. Oke, mantap. Benar ya, Dek? Jadi kenapa si kabel listrik itu dia dibikin andongan? Ini kalau teman-teman belajar nanti yang dia kayak gini tuh itu disebutnya sebagai andongannya nih. Dia melengkung seperti itu disebut sebagai andongan. Kenapa dibikinnya andongan gini, nggak dibikin ketat aja ya? Karena ntar kalau malam hari, kan dia tentunya si kabel ini dia akan menyusut kembali kan. Ini kondisi di siang hari nih, ketika dia memuai, dia akan melengkung. Nah, tapi ketika malam hari dia akan menyusut. Nah, kalau teman-teman masangnya itu udah ketat atau udah dalam keadaan lurus nih, kemudian dia menyusut lagi, dia akan saling tarik dan akhirnya akan berakibat si kabel kalian putus seperti itu. Dan terakhir nih di MCB, kira-kira gimana nih teman-teman kalau MCB? Pengaplikasiannya seperti apa? Ada yang tahu? Oke, Sohibul mau menjawab lagi ya, Dek? Tidak, Kak, tidak. Oke, yang lain? Ada yang bisa menjawab untuk MCB ini? Oke, kalau nggak ada langsung aja saya jelaskan kalau gitu. Oke, nah teman-teman, jadi kalau MCB itu penerapannya ya pada ininya nih, si apa ya namanya ini, si batang yang di sini, itu kan dia berupa si batang yang di sini nih. Sebentar saya hapus deh.
Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada batang yang warna pink ini, saya lupa namanya apa. Nah, jadi si batang ini dia berupa konduktor gitu kan. Nah, jadi ketika biasanya itu terjadi ketika arusnya berlebih. Kalau arus listrik berlebih itu dia tentunya akan menghasilkan panas, teman-teman. Nah, si panas ini, arus yang panas ini kalau teman-teman lihat ada garis putus-putus, itu merupakan arah aliran listriknya. Nah, kan dia menyentuh nih si batangnya ini nih. Nah, ketika si plate gitu, batang aja kita sebut ya di sini. Nah, ketika si batangnya ini dia mengalami panas, tentunya dia akan memuai, teman-teman. Nah, kalau dia memuai, kan ini nggak ada space lagi nih di sini. Nah, dia akan bengkok nih. Si batang kalian ini akan bengkok, dan kemudian si serabut hijau ini dia bakal ketarik nih. Dia bakal lurus, ketarik, dan akhirnya putus. Nah, itulah yang bikin si MCB kalian ngetrip. Ngetrip itu artinya dia jadi mati gitu, memutuskan aliran listriknya seperti itu. Jadi dia terjadinya di sini nih. Seperti itu. Si serabut ini dia bakal narik, jadi narik si plate yang di atasnya ini, yang banyak banget ya coretannya. Sebentar. Oke. Nah, si serabut ini dia bakal, karena si yang pink ini, batang pink ini dia akan melengkung, jadinya si serabut hijau ini bakal narik si plate atau batangan yang di atasnya ini, yang lurus ini, dia bakal ditarik ke bawah. Ketika ditarik ke bawah, berarti artinya aliran arus listrik yang sebelah sini ini akan terputus dari plate-nya ini, karena kan plate-nya udah berubah nih jadi ke bawah, dia nggak terhubung lagi antara atas sama bawah. Ketika dia tidak terhubung, artinya aliran listriknya itu juga tidak akan terhubung atau terputus. Seperti itu, teman-teman. Paham nggak sampai di sini? Paham, Kak. Oke, mantap. Nah, sekarang kita untuk materinya udah kelar, sekarang masuk ke kesimpulan. Nah, kalau untuk kesimpulan, saya tunjuk aja ya. Siapa nih yang belum aktif nih dari tadi? Coba. Rumania Adelia, ada nggak Rumania? Iya, ada, Kak. Oke, silakan deh, coba dibuat kesimpulan dari praktikum kita. Oke. Pertama, dari ekspansi linear itu adalah perubahan panjang suatu objek karena adanya kenaikan temperatur 1 derajat Celcius. Terus untuk contoh lainnya, pada koefisien muai logam itu 3 kali koefisien muai linear, Kak. Terus pada muai luas itu 2 kali koefisien muai linear. Terus pada ekspansi linear ini terdapat 3 jenis pemuaian zat, yaitu pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk zat padat itu mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Pada pemuaian zat gas itu mengalami pemuaian volume. Kalau pada pemuaian gas juga itu mengalami pemuaian volume, Kak. Apalagi ya? Apalagi ya? Oh iya, pada modul kali ini berlaku hukum termodinamika, yaitu hukum termodinamika awal yaitu P0, terus bunyi hukum termodinamika pertama dan kedua. Oh ya, terus
yang saya ambil kesimpulan lagi Kak, pada modul kali ini yaitu pemuaian volume itu pada zat cair itu lebih besar daripada pemuaian volume zat padat. Karena susunan partikel pada zat cair itu lebih longgar atau lebih renggang dari susunan partikel zat padat. Sehingga zat cair lebih mudah mengalami pemutusan ikatan partikel untuk memuai. Contohnya itu menurut saya itu pada termometer, prinsip kerja termometer zat cair menggunakan prinsip dasar pemuaian zat cair. Naiknya permukaan raksa mengindikasikan adanya pemuaian. Semakin besar panas yang diterima, semakin besar pula tingkat kenaikan raksa. Mungkin itu dulu Kak. Oke deh. Oh ya teman-teman, untuk konversinya kira-kira teman-teman udah pada paham nggak? Yang konversi apa di data pengamatan tadi? Di video pembelajaran? Atau perlu saya ulang dulu? Halo? Halo? Mungkin saya ulang sedikit aja ya kali. Tolong cabutin Kak. Oke. Share screen-nya udah masuk lagi nggak teman-teman? Belum Kak. Oke, sebentar Udah, ya, Kak. ditunggu. Udah Kak. Sudah Kak. Oke. Bentar. Nah, ini kan kita pakai tabel ini nih untuk konversinya. Nah, coba kita konversi ya. Coba satu orang yang bisa bantu saya deh sekalian ngerjain kita berdua bareng. Siapa nih yang mau bantu melakukan perhitungan? Ada yang bisa bantu? Ada yang mau bantu nggak? Oke, udah kalau nggak ada. Pertama itu, misalkan nih, kamu kan tadi kalau dari data pengamatan yang kalian lihat, itu yang kita peroleh nilai apa? Nilai T atau nilai R? T. Oke, nilai T. Siapa nih? Oke, Teri Dodo. Sekarang deh Teri Dodo. Bantu kakak ya sekalian ya. Nah, kita asumsikan nih Teri, sekarang kamu mendapatkan suhunya itu sebesar, anggap aja 25,6. Ya kan? Nah, coba Teri, 25,6 ini nilainya di antara suhu berapa dan suhu berapa nih kalau dilihat dari tabel nih? Di antara 25, nilai 26. 25 dan 26. Oke, 25,6 itu berada di antara suhu 25 derajat dan 26 derajat. Artinya T1-nya adalah 25 derajat. Ini kakak nggak pakai satuan ya teman-teman, tapi kalau untuk pencarian nanti teman-teman silakan dipakai satuannya. T1, T2. T2-nya berapa berarti Teri? 26 Kak. Oke, 26 benar. Nah, kemudian yang mau kita cari adalah nilai hambatannya. Artinya, di perhitungan kali ini kalian akan mengkonversi dari nilai suhu menjadi nilai hambatan. Seperti itu, teman-teman. Berarti akan ada nilai R1, nilai hambatan ketika suhunya 25 derajat Celcius, terus kemudian ada R, dan kemudian ada R2. R1-nya berapa nih, Teri? 25 ya Kak. Iya. Lihat di tabel sebelah nih. Berapa nilai R-nya?
Kurang jelas gambarnya, Kak. Oh, oke. Nah, ini kalau Terry lihat nih di sebelah 25 derajat itu hambatannya ada 10.000. Nih. 10.000, Kak. 10.000 ohm ya. Nah, Ya. kemudian kalau untuk R2 berapa tuh, Terry? Ada 9.572. 9.572. 72. Oke, yang kita cari adalah nilai hambatan ketika suhunya 25,6 derajat Celcius nih, teman-teman. Berarti rumusnya apa? Rumusnya adalah T2 kurang T per T2 kurang T1 sama dengan berapa tadi? R2 kurang R. R2 kurang R. R2 kurang R1. Oke, mantap. Nah, berarti teman-teman tinggal cari aja nih. R-nya kan kita konversi aja. Berarti kalau kita mencari R adalah R2 diapain tadi? Berarti kan ini pindah ruas nih, R2 kurang R1-nya pindah ruas ke sebelah sini. Ya nggak? Berarti T2 kurang T per T2 kurang T1. Nah, ini dikali dengan R2 kurang R, ya kan? R2 kurang R1. Pindah ruas nih. R2 kurang R1-nya ke sebelah sini. Ini kita dibalik ya, Dek. Yang sebelah kanan jadi sebelah kiri, yang sebelah kiri jadi sebelah kanan. Nah, berarti R2 terhadap nilai ini ditambah atau dikurang? Yang ini, Kak. Yang nih. Berarti ditambah ya, Kak? Dikurang dong. Kan gini nih. Oh, dikurang. Dikurang kan? Kan R-nya pindah ruas nih ke sini. Yeah. R-nya jadi positif. Nah, si nilai T2 kurang T yang semua di sini pindah ruas jadinya negatif. Ya nggak? Iya, benar. Nah, dikurang. Nah, kemudian teman-teman tinggal masukin aja nih. Coba, siapa yang lagi megang kalkulator, Dek? Berapa nilai R-nya? Dimasukin aja. Berarti R sama dengan R2. R2-nya 9.572. Mohon maaf ya, teman-teman, kalau tulisannya agak jelek. Dikurang dengan T2. T2-nya 26 nih. 26 kurang 25,6. Coba, yang lain coba bantu hitung pakai kalkulator ya, Dek. T2-nya berapa tadi? 26 kurang 25. 26 dikurang 25. Oke, R2 9.572. Coba, siapa nih? Tadi lagi megang kalkulator nggak, Dek? Lagi megang kalkulator. Oke, silakan dicari ya, teman-teman. Atau yang udah cari nih, atau yang udah hitung? Berarti 9.572 dikurang 0,4. Berapa? 26 kurang ya 0,4 per 1 dikali min 428. R sama dengan berapa, Dek? 97? 43,2. 43,2. Nah, itu udah dihitung temennya ya. Nah, berarti dapat nilai R-nya nih 9.700. Nah, untuk teman-teman bisa tahu dia terbukti atau enggaknya ya, teman-teman nih, nilai 9.743,2 itu berada di antara 9.572 dan 10.000. Berarti hasil hitungan teman-teman tuh benar tuh, karena dia nilainya di antara ini. Mengapa nilainya harus di antara ini? Karena suhu yang teman-teman gunakan itu adalah nilai suhu di antara T1 sama T2-nya. Tentunya nilai R-nya juga di antara nilai R1 dan R2, seperti itu. Sampai di sini paham nggak untuk konversinya? Paham nggak? Oke, paham ya? Oke. Paham, Kak. Oke, masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain kira-kira? Masih ada pertanyaan lagi? Masih bingung? Ada yang masih bingung nggak?
Oke. Oh, ini ada yang resen. Asami. Kenapa tuh Asami? Ya Kak, izin bertanya, tadi kan di tugas akhir ada di tabel itu suhunya ada yang konstan ya Kak, suhunya sama semua. Kalau Ya. dalam satu kali perhitungan aja boleh nggak Kak? Apa harus dihitung lagi semuanya gitu? Oh, maksud kamu untuk TRM ini ya, Dek? Itu harus dihitung semua, Dek? Oh jadi nggak boleh jadi satu ya Kak? Enggak. Dihitung sesuai dengan banyaknya data. Kan di sini data kamu nih untuk TRM-nya ada 5, ya udah berarti 5 kali kamu hitungnya. Makasih Kak. Oke, Fariski ya tadi satu lagi juga ada yang resen. Nggak jadi, Dek? Mau nanya Kak, cuman bukan masalah data pengamatan Kak. Apa tuh? Kalau Kakak bisa jawab, ya silakan. Izin bertanya Kak. Mau bertanya yang anomali air. Oh iya, ya, kenapa tuh? Kenapa sih Kak anomali air hanya bisa terjadi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius? Terima kasih Kak. Oh, oke. Kalau untuk perubahan suhunya itu ya, Dek, itu mungkin dari, kan tentunya kalau orang bisa menyatakan bahwa suhunya itu 0 sampai 4, tentunya itu udah pernah diuji coba kan, maksudnya udah pernah dibuktikan. Nah, itulah mengapa mungkin suhu untuk air itu hanya 0 sampai 4 derajat Celcius. Dan kalau kita lihat nih dari grafik yang sebelah kanan, itu kan dia hanya ketika 0 sampai 4 derajat Celcius, dia akan mengalami penyusutan. Dan lewat dari 4 derajat Celcius, itu air itu dia akan mengalami pemuaian, seperti itu, Dek. Nih, kalau kamu lihat dari tabelnya nih. Jadi titik batasnya itu di 4 derajat Celcius. Lewat dari 4 derajat Celcius, dia akan mengalami pemuaian si air itu. Dan ini hanya terjadi di air aja. Kalau di zat cair lainnya enggak. Oh iya Kak, paham Kak. Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi? Ini Teri Dodo mau nanya, Dek, Resen. Iya Kak, mau nanya Kak. Oke. Izin bertanya Kak, saya mau nanya, bentar ya Kak, bentar. Oke. Ya permisi Kak, maaf. Kak, saya mau nanya mengenai pemuaian panjang. Nah kan salah satu contoh pemuaian panjang itu ada di kabel listrik yang ada di pemukiman. Yang mau ditanyakan, apakah mungkin nggak terjadi kerusakan yang sangat fatal atau sampai menyebabkan pemadaman listrik akibat pemuaian panjang ini, Kak? Oke, makasih Terry. Terima kasih. Nah, oke. Nah, kalau kamu katakan itu bisa berakibat fatal, tentunya bisa, Dek. Mengapa bisa bisa jadi fatal? Ya karena seperti yang kita ketahui, nggak bisa ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa ketika suatu peralatan listrik atau komponen listrik itu dia rusak, artinya aliran listriknya itu akan terputus, Dek. Nah, jadi ketika si aliran listrik ini kan kalau kalian belajar tuh kayak dia tuh terbagi menjadi 3 fasa kan kalau listrik itu. Nah, salah satu fasenya aja terputus, berarti si aliran listrik di fasa, misalkan ini fasa A, nah itu dia akan terputus, Dek. Jadi artinya akan terjadi pemadaman pada perumahan yang menggunakan fasa A ini gitu. Kalau kamu bilang dia berakibat fatal, ya tentunya bisa. Makanya kalau PLN itu biasanya dia bakal ada pengecekan, Dek. Jadi dia pengecekan apakah andongan ini masih batas toleransi kah atau enggak, seperti itu. Dan juga kalau kita lihat nih, kalau andongannya terlalu besar, itu juga akan menyebabkan kerugian sama PLN. Mengapa dia menyebabkan kerugian? Ya karena losses atau rugi-rugi listrik yang terjadi di kabel itu dia akan besar. Kalau ruginya besar, ya tentunya si PLN-nya tentu rugi karena aliran daya listriknya itu nggak bakal maksimal, seperti itu. Terjawab, Kak? Atau masih belum paham? Paham. Sangat jelas, Kak. Oke, mantap. Nah, terima kasih, Kak. Sip. Ada lagi? Wah, banyak ya yang resen. Coba Asami, gimana tuh? Ya Kak, saya mau bertanya Kak tentang pemuaian zat gas. Kan tadi ada contoh yang balon itu diisi sama gas ya Kak? Oke. Nah,
uap air itu kan berarti dia berupa gas. Berarti balon itu bisa diisi dengan uap air dong, Kak? Uap air itu berupa gas. Iya. Gini deh. Kalau ini tuh kalau ini kan kita merupakan pemuaian zat gas kan. Nah, kalau misalkan si asam itu masukin di dalam sini maksudnya air ya? Atau gimana? Iya, Kak, terus dipanasin nanti kan berubah jadi uap tuh. Nah, jadi balonnya bisa diisi dengan uap air atau tidak gitu, Kak? bisa, Dek. Oh, bisa. Nah, terus Seharusnya tuh bisa. Karena kan ketika kamu memanaskan air, tentunya di atasnya juga ada gas kan? iya. Nah, tentunya pasti insya Allah seharusnya sih bisa. Bisa terbang nggak ya kira-kira, Kak? Kalau terbang harus, maksudnya jadi kalau dilepas gitu baru dia terbang. Kalau dia Kayak over deh, helium. kalau misal apa? Kayak jadi gasnya tuh bentuknya kan kalau helium, kalau balon helium kan bisa terbang. Kalau pakai uap air bisa nggak ya, Kak? Kalau uap air ya. Kalau menurut kakak sih biasanya ya Dek, kalau tergantung jenis gasnya. Karena kalau kalian pakai gas biasa nih misalnya, kalau maksudnya gas biasa kayak udara biasa ya nggak bisa terbang Dek, kecuali kalau kamu pakai helium mungkin baru bisa. Contoh aja kayak kehidupan sehari-hari, misalkan balon kamu isi air, kamu isi udara biasa atau udara yang kalian tiup, ya dia nggak bakal terbang kan, maksudnya nggak bisa terbang ke atas sendiri dengan sendirinya tanpa kita dorong ke atas. Nah tapi kalau kamu isinya pakai helium ya dia bisa terbang. Terutama juga kalau misalnya Asami bilang Asami isi dengan uap air ya. Nah kan kalau kalian lihat di modul berapa ya kemarin yang mengenai massa jenis, nah itu kan Asami bisa lihat aja tuh di modul 1 ya mengenai massa jenis. Nah itu kan massa jenis uap air itu dia lebih besar dari massa jenis udara. Tentunya kalau dia lebih besar ya dia nggak bisa terbang kalau kamu isinya air. Ingat nggak modul 1 mengenai massa jenis Rho? Kalau Rho-nya lebih besar, Rho air lebih besar daripada Rho udara kan dia nggak bisa terbang. Oh, jadi yang dilihat tuh Rho massa jenis airnya ya, bukan uap airnya ya, Kak? Sebenarnya dia bukan hanya, maksudnya yang kamu lihat tuh Dek, banyak Dek ketika dia bisa terbang atau enggak. Misalkan nih, masanya ya ketika dia berisi uap air, tentunya di dalam balon kalian jadi lebih berat. Masanya tentunya lebih berat. Kalau masanya berat aja dia nggak bisa terbang dong, ya nggak? Analoginya gitu. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari massa jenisnya, massa jenis airnya tentunya itu lebih besar daripada massa gas, massa jenis udara. Nah, itu juga bisa menyebabkan si balon kamu itu nggak bisa terbang. Paham nggak, Dek? Kalau helium itu Rho-nya dia kecil, makanya dia bisa terbang daripada Rho udara. Iya, Kak. Terjawab? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sip. Oke, ada lagi nih Naufal. Silakan Naufal. Izin bertanya Kak, ciri-ciri sebuah benda dikatakan benda itu bisa dapat memuai itu apa aja ya Kak? Terus apakah semua jenis benda itu bisa memuai atau hanya beberapa jenis benda saja yang dapat memuai? Itu aja sih Kak. Oke, nah sebelum kakak jawab nih, coba teman-teman yang lain, ada bisa jawab nggak pertanyaan dari si Naufal tadi? Benda seperti apa yang bisa memuai? Ada yang bisa nggak? Oke, yaudah langsung nggak jawab aja kalau gitu. Nah, jadi teman-teman, jadi Naufal sebenarnya itu pada dasarnya semua benda itu bisa mengalami pemuaian. Seperti yang kita lihat nih, kalau pemuaian itu dia terjadi kan pada zat padat, padat, cair, dan gas. Jadi dia semuanya itu bisa mengalami pemuaian teman-teman. Tapi yang membedakannya adalah proses dia tuh memuainya tuh lebih cepat kah? Lebih cepat atau lebih lambat seperti itu. Jadi misalkan ketika suhunya 90 derajat Celcius, apakah si benda A ini bisa udah bisa memuai kah atau enggak? Ada benda dalam suhu 90 derajat Celcius itu dia udah bisa memuai jauh. Ada juga yang bisa memuainya itu masih misal cuma 0,1 meter gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa, tapi bergantung dari koefisiennya. Koefisien itu menentukan
cepat lambatnya pemuaian si bendanya, seperti itu. Gimana, Noval? Terus kalau ciri-ciri bendanya itu apa aja, Kak? Hanya koefisiennya saja gitu, Kak? Ciri-ciri ya? Kalau ciri-ciri itu sebenarnya dek, ya karena semua benda itu bisa ya, iya jatuhnya itu kayak koefisien atau jenis bendanya itulah, bersifatnya itu bersifat apa gitu. Baiklah, Kak. Sudah cukup jelas penjelasannya. Terima kasih. Oke. Oke, ada Tarisa nih. Gimana Tarisa? Ini Kak, aku saya menanyakan yang tentang alat dan bahannya. Nah, kan alat dan bahan yang tadi yang di video itu ada komputer Kak, yang fungsinya untuk melihat kenaikan perubahan suhu. Nah, yang saya tanyakan itu apakah di dalam komputer itu menggunakan lagi aplikasi untuk mengetahui kenaikan perubahan suhunya, Kak? Oke, mantap, Dek. Bagus. Kita pakai aplikasi lagi, Dek. Ada aplikasi tambahannya lagi yang bisa mengkonversi antara suhu yang terdeteksinya itu dengan ke komputernya. Oh, gitu, Kak. Nah, kalau misalnya kenapa nggak pakai ini lagi, Kak? Kenapa nggak pakai termometer, Kak? Kan termometer juga bisa melihat perubahan suhu, Kak. Oke. Kenapa menggunakan termometer? Oke, sebenarnya kalau kamu mau pakai termometer ya bisa aja, Dek. Cuman lebih efisiennya itu kemana? Dan terlebih lagi, termometer itu dia memiliki batasan nilai kan? Misal nih, termometer ada yang batasnya cuma bisa sampai 50 derajat Celcius. Nah, kalau kamu gunakan termometer yang seperti itu, tentunya ketika suhunya lebih dari 50 derajat, dia bisa pecah. Nah, dan suhu batang itu dia nggak terbatas hanya misalkan kalau teman-teman itu cuma 90 derajat gitu, enggak, tapi dia bisa juga sampai 100-an gitu ketika dia terlalu panas misalkan, seperti itu. Jadi lebih ke efisiennya kita menggunakan apa dan untuk meminimalisir dari ya kayak tadi pecah-pecah seperti itu. Jadi lebih baik ya kita menggunakan ini. Dan terlebih lagi kalau kalian pakai termometer ya capek dong, Dek. Ketika suhunya nih perpanjangin 0,5 dan ketika 0,5 ke 0,6 itu waktunya sangat singkat. Dan ketika kalian membaca termometer itu pastinya kalian butuh waktu kan untuk membaca, oh dia sekarang suhunya 27,3 Kak. Terus pas 0,6 dia udah 29. Nah, itu kan kalian butuh waktu kan. Nah, itu harus cepet, Dek. Sedangkan kalau kalian pakai aplikasi itu, dia akan tercatat tuh ketika saat ini tuh suhunya berapa, ntar pas berapa, suhunya berapa, ketika panjangnya segini, suhunya berapa, itu dia bakal tercatat setiap berapa second gitu. Jadi lebih gampang sih sebenarnya pakai aplikasi gitu. Oh, iya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, Fariski nih. Selanjutnya, silakan Fariski, apa tuh? Izin bertanya, Kak. Tadi kan Kakak menjawab pertanyaan dari saudara Nopal kan kalau misalkan semua benda bisa memuai, Kak ya? Nah, aku tadi lihat di Google, Kak. Ternyata ada benda yang tidak dapat memuai. Contohnya batu, kayu, kertas. Itu berarti gimana, Kak? Oke. Itu benda yang isolator, Dek, maksudnya. Kan batu, kayu, kertas itu termasuk benda isolator kan? Oh, berarti benda yang dapat memuai itu konduktor, Kak ya? Sebentar ya, coba saya luruskan dulu ya. Jadi Kak. tadi itu kan ditanya itu yang bisa memuai ya. Nah, sebenarnya kalau benda-benda isolator itu dia itu bisa dikatakan itu tidak bisa memuai, Dek. Karena contohnya kayak misal kain kalian panaskan ya dia bakal kebakar, bukan dia akan memuai. Kecualinya mungkin benda-benda isolator. Karena kalau benda yang bersifat konduktor itu ya dia bakal bisa memuai karena dia memiliki sifat isotropik tadi. Terus, Kak, kan gas kan bukan termasuk konduktor, Kak, tapi bisa memuai. Jadi gimana, Kak? Gas itu bukan gas itu kamu bilang tadi dia nggak termasuk dia termasuk isolator ya? Iya, Kak. Oke, gas itu bisa mengantarkan kalor nggak, Dek?
Oh, bisa Kak, bisa. Nah, berarti dia termasuk apa? Oh iya, kalau Isolator kah? Oke. Oke, Mungkin makasih. mungkin dia bukan konduktor banget. Maksudnya masih kan ada konduktor itu terbagi lagi kan, ada yang semikonduktor dan lain sebagainya seperti itu. Oh iya Kak ya. Oke. Kasih Kak. Oke. Sip. Oke, ada Terry nih. Gimana Terry? Izin bertanya Kak. Mm-mm. Kan ada 3 jenis pemuaian zat. Salah satunya itu pemuaian gas. Saya mau nanya Kak, contoh pemuaian gas di ketenaga listrikan itu seperti apa ya Kak? Bisa dijelaskan nggak Kak? Oke. Kalau pemuaian gas ya Dek. Di sistem tenaga listrik. Oh, mungkin di ini kali ya. Sebenarnya mungkin di tangki minyak trafo kali ya. Coba. Nih, kalau oke, saya next saja kali ya. Gimana tempat kosong? Nah, sini. Nah, mungkin nih biasanya tuh kalau teman-teman lihat, misalkan kita punya trafo nih. Nah, di trafo itu dia ada space ini, misalkan gini. Nah, dia ada space kayak gini deh. Nah, ini kan untuk minyak trafonya nih. Nah, di dalam minyak trafo ini tentunya ada minyak sama udara, ya nggak? Nah, ketika si trafo ini terlalu panas, teman-teman sebelumnya udah tahu nggak trafo itu apa? Belum ya? Oke. Mana tadi? Nih, udah gambar ulang aja deh. Oh nih. Nah, jadi untuk trafo itu mungkin teman-teman bisa searching aja di Google untuk trafo itu apa dan kemudian prinsip kerjanya itu seperti apa. Itu boleh aja teman-teman cari aja. Nah, jadi pada dasarnya di trafo itu, misalkan ini trafo, tangki minyak trafo ya. Minyak trafo ini fungsinya sebagai isolator. Jadi apa? Iya, punya Dewi. Nah, si trafo ini kan dia punya minyak ini sebagai isolatornya. Maksudnya apa? Jadi sebagai pendingin lah untuk trafo itu. Ketika trafo bekerja kan ketika arus listrik yang datang itu sangat besar, kan tadi saya udah jelaskan juga kalau arus listrik itu bisa menyebabkan panas pada komponen tenaga listrik itu sendiri. Nah, di sini pada trafo itu tentunya ketika arus listriknya itu sangat besar dan kemudian menyebabkan si trafonya panas, dia butuh pendingin biar si trafo itu tetap bisa bekerja meskipun dia panas. Nah, apa pendinginnya? Itulah si minyak trafo yang kita butuhkan ini. Nah, ketika panas, tentunya minyak trafo ini dia akan mengalami pemuaian, teman-teman. Nah, ketika dia mengalami pemuaian, tentunya si minyaknya ini akan memuai dan kemudian udaranya juga akan memuai. Nah, itulah mengapa pada trafo itu dibikin ada tangkinya sini nih. Ada tambahannya di sini, saya lupa namanya apa. Nah, tapi ini fungsinya apa? Ketika dia memuai, tentunya dia akan mengalami pertambahan volume. Nah, ketika pertambahan volume berarti dia membutuhkan space untuk dia mengisi si pertambahan volume tadi. Jadi misalkan nih awalnya tadi dia cuma segini doang. Ketika totalnya itu hanya segini doang. Tapi ketika si trafonya panas dan kemudian minyak serta udara di sini mengalami pemuaian, dia akan bergerak nih ke sini. Jadinya space-nya ini akan terisi. Itulah mengapa kalau pada minyak trafo dia dibutuhkan space seperti ini. Buat menampung pemuaiannya tadi. Pemuaian baik itu pemuaian minyaknya, zat cairnya ataupun pemuaian zat gasnya. Seperti itu. Gimana Fariski, apakah kejawab? Fariski ya tadi yang nanya. Apa Terry? Terry ya? Iya, jelas Kak, jelas. Oke, paham ya tadi? Jadi, ya benar, paham. Oke. Terima kasih Kak. Sip, mantap. Ada Asami nih. Gimana Asami? Kak, ini mau tanya, masih mengenai balon tadi Kak. Nah, kan saya lihat di Google ya Kak, kalau uap air itu massa jenisnya lebih kecil daripada udara Kak. Masa kecil. Sebenarnya Dek, sebenarnya Dek, kalau kamu tuh lihat ya udah kamu tinggal lihat aja. Apakah ketika balon kamu isi air bisa terbang? Bisa nggak? Kalau isi air sih nggak bisa Kak, tapi kalau uapnya saya belum pernah nyoba. Ya udah kalau itu coba, kalau kamu mau nyoba dulu ya nggak apa-apa, coba aja. Soalnya kalau ini sih hanya
lihat kalau kakak sih cuma baru menganalogikan aja. Kalau analogi kakaknya gitu, ketika si balon kamu, sedangkan balon diisi udara biasa aja, maksudnya udara kita tiup pakai mulut kita aja, itu kan dia nggak bisa terbang kan ya balon. Nah, apalagi kalau misal ada uap air di dalamnya, seperti itu. Kalau analogi kakak sih seperti itu deh. Oke. Gimana? Udah cukup teman-teman? Oh, udah 2,5 jam ya? Oke, yaudah. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan aja. Terima kasih untuk pertemuan terakhirnya. Udah bagus sih teman-teman, udah pada aktif semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan jika nanti tadi penjelasan saya masih ada yang kurang juga saya mohon maaf. Saya kembalikan Bang Zuhal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Debbie atas penyampaian materinya yang sudah sangat banyak tadi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Tadi udah sangat banyak ya dijelaskan sama Kak Debbie, itu bisa buat analisa banyak tuh, berlembar-lembar. Oke, kemudian akan saya absen kembali untuk yang belum absen di awal praktikum. Apabila ada yang di awal praktikum tadi belum absen atau yang join praktikumnya telat, silakan nyalakan kameranya, kemudian silakan gunakan fitur SE-nya. Ntar saya persilakan buat nyalain mic-nya. Oke, silakan langsung nyalakan saja kameranya. Oke, saya panggil dari yang pertama, Pasca Fernando. Pasca Fernando NIM-nya berapa? Halo, Pasca Fernando. Halo, Bang. Ya, Pasca Fernando NIM-nya berapa? 2020 11258, Bang. 258. Iya, Bang. Oke, Pasca sudah, terima kasih. Selanjutnya Ahmad Setiadi. Ahmad Setiadi NIM-nya berapa? 20 11 230, Bang. 230. Oke, sudah. Iya, 230. Terima kasih. Selanjutnya Bidara. Bidara NIM-nya berapa? 2020 11 245, Bang. 245. Ya. Oke, Bidara sudah. Terima kasih. Selanjutnya Muhammad Khadafi. Muhammad Khadafi NIM-nya berapa? Muhammad Khadafi. Sabar. 2019 11 013, Bang. 2019 11 013. Oke, sudah. Terima kasih. Ada lagi yang belum di absen? Ini Ahdan ya? Ahdan NIM-nya berapa? 2020 11 243, Bang. 243. Oke, Ahdan sudah. Terima kasih. Oke, ada lagi yang belum di absen? Bisa langsung nyalain kameranya dan gunain fitur SE-nya. Oke, udah semua ya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk seperti biasa untuk data pengamatan sudah dikirimkan melalui lampiran di assignment di Microsoft Teams ini. Dan seperti biasa juga terdapat paket beberapa data pengamatan di situ. Untuk ketentuan penggunaan paketnya udah ada di situ semua. Jadi diharap dibaca dulu buat ketentuan penggunaan paket data pengamatannya. Jangan sampai salah penggunaan paketnya. Kemudian jangan sampai telat juga untuk pengumpulan laporannya, yaitu adalah maksimal H+3 setelah praktikum selesai. Terus untuk video peragaan bisa kalian lihat videonya melalui link YouTube yang sudah saya share di postingan kelas ini. Mungkin nanti apabila ada yang ingin melihat langkah percobaan ataupun penjelasan ulang mengenai tugas akhir dari modul 9 ini, kalian bisa klik link video tersebut. Oke, kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Oke, karena ini merupakan modul terakhir sekaligus minggu akhir praktikum di semester ini, jadi minggu depan udah nggak ada lagi praktikum fisika mekanika fluida dan panas karena sudah selesai. Jadi udah nggak perlu kalian buat tugas pendahuluan sama laporannya karena udah nggak ada lagi. Nah, kemudian juga untuk nilai akhir praktikum fisika mekanika fluida dan panas ini nantinya akan keluar di anjungan kalian masing-masing, yaitu di akhir semester. Dan nilai tersebut itu merupakan nilai final dan nilai murni yang kalian selama praktikum dari rata-rata nilai praktikum selama 9 pertemuan. Jadi dari modul 1 sampai modul 9 itu nanti nilai praktikumnya dijumlah kemudian dibagi 9 sehingga akan dihasilkan rata-rata dari 9 modul tersebut. Yang nantinya nilai tersebutlah yang akan keluar di anjungan kalian masing-masing. Nah, kemudian semoga nilai yang keluar di anjungan kalian itu nantinya sesuai dengan yang kalian harapkan dan yang kalian perjuangkan.
Dan mungkin nanti apabila ada yang tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, dengan yang kalian perjuangkan, kalian bisa introspeksi diri terlebih dahulu, apakah sudah menyelesaikan semua atau seluruh aspek dari penilaian di laboratorium fisika dasar ini dengan baik atau belum. Nah, mungkin dari tugas pendahuluan, kemudian dari laporan, kemudian juga dari kehadiran, kemudian juga yang cukup penting yaitu dari keaktifan kalian selama kalian mengikuti praktikum dari awal sampai akhir. Oke, semoga juga pandemi ini cepat berakhir dan kita selalu diberi kesehatan sehingga kalian dapat bertemu kembali di laboratorium fisika dasar di semester depan, yaitu pada praktikum fisika listrik magnet gelombang dan optik, yaitu khususnya untuk S1 teknik elektro yang angkatan 2020. Oke, sehingga kalian bisa praktikum secara langsung atau praktikum secara tatap muka, tetapi dengan asisten yang baru. Oke, mungkin cukup sekian praktikum modul 9 sekaligus jadi modul terakhir praktikum fisika mekanika fluida dan panas di semester ini. Saya ucapkan selamat dan terima kasih semuanya atas partisipasinya dan kerjasamanya dari awal sampai akhir di minggu ini. Kemudian saya mewakili pihak laboratorium fisika dasar, mungkin apabila ada kesalahan dan kekurangan pada saat penyampaian materi ataupun pada saat yang lainnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima Terima kasih, Bang. Makasih banyak, Bang.